Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agatha Deborah Bayo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan jurnal yang berjudul Pengalaman Pariwisata yang Mengesankan, Dampak Terhadap Kepuasan, Komitmen yang Efektif, Perilaku Bercerita. Konseptualisasi pengalaman wisata yang mengesankan. Pada tahun 1970-an, Chuan ini mendefinisikan konsep pengalaman wisata. Itu dia mengonsepkan bahwa turis yang berpengalaman itu lebih memiliki kemampuan yang baik daripada orang yang hanya mewakili dan orang yang terjun langsung. Terus dia juga membagi pengalaman wisata menjadi 5 jenis. Itu yang pertama ada recreation. Recreation ini adalah wisatawan yang melakukan perjalanan wisata sebagai bagian dari usaha menghibur diri. Itu maksudnya wisatawan itu hanya akan melakukan perjalanan wisata pada saat dia ingin menghibur diri. Contohnya pada saat kita sedang sangat capek bekerja, sedang stres atau dan yang lain-lain tuh mereka tuh akan melakukan perjalanan wisata hanya dengan menghibur diri untuk meningkatkan kembali semangat mereka. Mereka tuh mencari lingkungan yang menyenangkan. Umumnya itu mereka tidak mementingkan keaslian, hanya mementingkan kesenangan mereka. Terus yang kedua itu ada diversionary. Diversionary ini itu wisatawan yang mencari pelarian dari kehidupan yang membosankan. Misalnya itu mereka sangat bosan nih dengan kehidupan mereka yang sekarang atau kebiasaan-kebiasaan mereka setiap hari, sehingga mereka itu akan melakukan perjalanan wisata dengan tujuan untuk mencari kehidupan yang tidak sama dengan kehidupan mereka sebelumnya, seperti itu. Terus yang ketiga ada experiential. Experiential ini maksudnya itu wisatawan yang mencari makna pada kehidupan masyarakat lokal, dan mereka tuh menikmati keaslian yang ada dalam kehidupan tradisional tersebut. Terus yang keempat itu ada eksperimental. Eksperimental yaitu wisatawan yang mencari gaya hidup yang berbeda dengan cara itu mengikuti pola hidup masyarakat yang dikunjunginya. Wisatawan yang seperti ini itu akan cepat terasimilasi dalam kehidupan masyarakat lokal tersebut, karena tujuannya memang untuk mencari makna atau gaya hidup yang berbeda, seperti itu. Terus yang kelima itu ada eksistensial. Eksistensial yaitu wisatawan yang meninggalkan kehidupan sehari-hari dan mencari pelarian untuk mengembangkan kebutuhan spiritual. Itu maksudnya wisatawan seperti ini tuh mereka tuh akan bergabung secara intensif dengan masyarakat lokal. Terus menurut Oh et al, ia mendefinisikan pengalaman sebagai pertemuan yang menyenangkan, menarik, dan tak terlupakan bagi mereka yang menghabiskan peristiwa ini. Ini di sini kalau kita lihat maksud dari Oh et al ini pengalaman yang hanya bersifat positif, seperti itu, pengalaman yang tak terlupakan, yang mengesankan, dan itu bersifat positif. Baru-baru ini juga para peneliti
memasukkan ingatan ke dalam studi pengalaman pariwisata. Itu menurut J.H. Kim dan kawan-kawannya mengidentifikasi ada 7 komponen pengalaman yang dapat menghasilkan pengalaman wisata yang positif dan sangat mempengaruhi daya ingat mereka. Ketujuh komponen tersebut itu, yang pertama ada hedonisme. Hedonisme itu maksudnya adalah komponen yang menyenangkan dan emosional dari produk dan jasa pariwisata. Terus yang kedua itu ada kebaruan, yaitu sesuatu yang baru dan berbeda dari rutinitas sehari-hari dalam sebuah pengalaman pariwisata. Terus yang ketiga itu ada makna. Makna itu maksudnya pemenuhan makna fisik dan emosional atau spiritual yang diperoleh dari pengalaman pariwisata. Terus yang kelima ada refreshment atau rasa relasi dan pembaharuan. Yang keenam ada budaya lokal, yaitu keterlibatan sosial dengan masyarakat lokal, kehidupan mereka dan lingkungan tempat tinggal mereka. Yang ketujuh ada keterlibatan, pengalaman yang terkait erat dengan minat pribadi wisatawan. Ketujuh komponen ini akan menjadi tolak ukur dalam meneliti pengalaman pariwisata yang mengesankan terhadap kepuasan, komitmen yang efektif dan perilaku bercerita. Terus juga dari hasil studi menunjukkan bahwa komponen-komponen tersebut positif mempengaruhi nilai perilaku wisatawan. Selanjutnya adalah kepuasan dan pengalaman wisata yang mengesankan. Kepuasan sendiri ialah suatu perasaan emosi baik positif maupun negatif dari hasil kinerja produk atau layanan yang sesuai dengan harapan dan melebihi ekspektasi pelanggan. Maksudnya itu kepuasan itu lebih ke perasaan emosi, baik itu buruk ataupun baik. Saya kasih contoh misalnya tentang kita pergi ke suatu tempat wisata. Di sana kan di tempat wisata tersebut misalkan pelayanannya kurang baik. Berarti kita akan merasakan perasaan yang negatif atau buruk. Berarti itu artinya kita tidak puas dengan pelayanan atau produk yang ada di sana. Terus juga begitu pula sebaliknya, jika pelayanannya bagus atau tempatnya bagus, maka kita itu akan merasa puas. Dari situ kita akan mengetahui bahwa tingkat kepuasan itu bervariasi. Contohnya, perasaan positif yang optimis dan kejutan yang menyenangkan. Ini digolongkan dalam kepuasan tingkat tinggi. Dan sementara itu kondisi tanpa emosi atau toleransi terhadap kejutan negatif termasuk dalam kepuasan tingkat rendah. Dari penjelasan tersebut, kita bisa tahu bahwa kepuasan itu, kesenangan itu mempunyai pengaruh terhadap kepuasan, karena kesenangan tadi atau hedonisme itu merupakan dimensi yang signifikan dari memorable tourist experience, sehingga di sini kita dapat simpulkan bahwa pengalaman wisata yang berkesan atau memorable tourist experience dari wisatawan berpengaruh positif terhadap kepuasan wisatawan. Dan juga Otto dan Ritchie mengemukakan bahwa
elemen pengalaman pariwisata meliputi hedonik, ketenangan, pikiran, keterlibatan, dan pengakuan, dapat menjelaskan proporsi kepuasan yang substansial di luar kualitas layanan. Jadi ini dari penjelasan sini tuh pengalaman wisata yang mengesankan itu memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan, seperti itu. Komitmen efektif dan pengalaman yang mengesankan. Komitmen efektif atau emosional yaitu sejauh mana pelanggan mengidentifikasi dan merasakan ketertarikan positif dengan mitra. Nah, komitmen efektif ini berbicara tentang ketertarikan pelanggan terhadap suatu wisata misalnya. Nah, di sini nih bagaimana sih supaya kita bisa membuat pelanggan itu memiliki komitmen yang efektif terhadap suatu wisata. Nah, ini nih komitmen itu punya kaitannya dengan kepuasan. Untuk membuat pelanggan memiliki komitmen, maka kita harus membuat pelanggan itu puas. Nah, bagaimana cara kita membuat mereka puas? Yaitu dengan cara pengalaman yang membuat pelanggan tuh memiliki pengalaman yang mengesankan di wisata tersebut, sehingga mereka tuh bisa memiliki kepuasan dan juga memiliki komitmen yang efektif untuk kembali lagi ke wisata tersebut. Contohnya tuh keadaan di mana pelanggan menimbulkan pesan setia itu saat para turis mengembangkan pengaruh positif dengan orang-orang sekitar mereka, tempat tersebut menjadi rumah hati. Nah, di sini tuh maksudnya para turis itu menciptakan suatu keintiman dengan suatu tempat, sehingga di tempat tersebut turis dan atau wisatawan dengan masyarakat lokal yang ada di sana itu mempunyai interaksi yang berkesan, sehingga dapat dikatakan bahwa para pelaku wisata yang menikmati pengalaman wisata yang tak terlupakan atau pengalaman wisata yang mengesankan dengan penduduk setempat atau teman perjalanan mereka dapat mengasosiasikan pengaruh positif mereka dengan suatu destinasi. Sehingga sini kita dapat simpulkan bahwa komitmen yang efektif ini sehingga dapat disimpulkan bahwa pengalaman pariwisata yang mengesankan ini sangat mempengaruhi komitmen efektif para wisatawan, seperti itu. Perilaku bercerita dan pengalaman yang berkesan. Cerita adalah kisah pengalaman hidup yang disajikan dalam urutan yang terkait secara sistematis dan kronologis. Jadi maksudnya itu cerita itu memiliki membahas tentang kapan, di mana, dan kapan kejadian itu terjadi. Terus cerita dapat diceritakan melalui saluran offline dan online. Secara konvensional, cerita diceritakan secara offline di dalam dan di antara kelompok anggota yang memiliki ikatan kuat. Komunikasi offline ini seringkali memiliki cakupan terbatas namun demikian, narasi dipandang sebagai konsep yang lebih luas dengan cerita yang dimaksudkan di balik judulnya. Meski iklan dirancang untuk membujuk, berita untuk menginformasikan, cerita adalah narasi yang dirancang untuk menghibur.
Terlepas dari perbedaan mereka, perlu dicatat bahwa beberapa penelitian menggunakan cerita dan narasi secara bergantian. Jadi cerita itu berbeda dengan pembuatan iklan yang dirancang untuk membujuk. Cerita ini dirancang untuk menghibur. Selain membujuk, dia juga tuh menghibur. Apa yang bisa dilakukan pelanggan agar bisa melakukan storytelling atau bercerita? Di sini juga ada kaitannya dengan komitmen yang efektif. Karena wisatawan dengan komitmen tinggi adalah mereka tuh mengidentifikasi dan merasakan pengalaman itu, dan mereka lebih cenderung menceritakan kisah-kisah kenangan mereka untuk memperkuat identitas dan hubungan mereka secara positif. Jadi di sini tuh yang mendorong wisatawan untuk bercerita itu karena adanya komitmen yang efektif. Sementara tadi sudah saya jelaskan yang di awal, komitmen yang efektif itu juga memiliki pengaruh terhadap kepuasan, sehingga storytelling komitmen yang efektif dan kepuasan itu memiliki terkaitan. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa komitmen efektif secara signifikan menentukan perilaku advokasi pelanggan. Jadi di sini tuh storytelling, apa yang mendorong wisatawan untuk melakukan storytelling karena adanya komitmen yang efektif terhadap suatu wisata. Dan apa yang membuat wisatawan bisa memiliki komitmen itu karena mereka merasa puas dengan suatu wisata tersebut. Sehingga di sini bagaimana membuat wisatawan itu merasa puas, yaitu dengan menciptakan suatu pengalaman yang mengesankan. Sehingga di sini storytelling memiliki hubungan antara kepuasan, komitmen efektif. Jadi kita dapat simpulkan bahwa pengalaman yang berkesan itu memiliki pengaruh terhadap perilaku bercerita, kepuasan, dan komitmen yang efektif. Jadi melalui diagram alur ini bisa tahu bahwa pengalaman wisata yang mengesankan berpengaruh terhadap kepuasan, komitmen yang efektif, dan bercerita. Diagram alur tersebut koefisien antara memorable tourist experience atau pengalaman wisata yang mengesankan, dan 7 subdimensinya serupa dengan yang ada di model pengukuran, berkisar antara 0,697 sampai
Memorable tourist experience atau pengalaman yang mengesankan memiliki efek langsung yang signifikan terhadap kepuasan, komitmen efektif, dan bercerita. Hingga hasilnya menunjukkan bahwa wisatawan yang memiliki pengalaman yang mengesankan memiliki tingkat kepuasan dan mereka lebih cenderung terlibat dalam perilaku bercerita. Terima kasih, demikian presentasi saya. Maaf jika ada salah kata atau masih ada yang kurang jelas. Sekian dan terima kasih.